Hey yo, halo sobat anime, kita push lagi apoteosis, langsung aja kita gaskon. Mereview sedikit dari part sebelumnya setelah mendapatkan harta karun pecahan surgawi di dalam gua neraka dan juga memberikan aturan mutlak di menara pagoda terbalik. Zen pun memutuskan untuk kembali ke dataran tengah untuk melawan Chushi. Ya, kali ini Zen akan bertarung melawan Chushi karena merasa kalau dirinya telah cukup kuat untuk dapat melawannya demi dapat menyelamatkan adik perempuannya. Setelah melewati area teleportasi, Zen pun pada akhirnya mulai berpindah ke dataran tengah. Sedangkan di tempat lain di sekte Zongmen, sedang terjadilah suatu pertemuan, di mana pertemuan itu pun membahas tentang pemburuan monster laut yang mereka incar adalah kalajengking hitam. Dan beberapa hari kemudian, sekte kecil itu pun pergi menjalankan misi pemburuan monster. Dan di tengah-tengah pemburuan itu, mereka melihat Zen yang sedang dalam mode kultivasi pemulihan diri. Walaupun mereka sempat ternotis dengan cincin dimensi yang digunakan oleh Zen, tapi mereka pun memutuskan untuk tidak mengambilnya walaupun mereka tahu sepertinya Zen sedang terluka cukup parah, yang membuat mereka pun pergi meninggalkan Zen begitu saja. Dan ternyata apa yang dikatakan oleh orang-orang itu disadari oleh Zen sendiri. Dan tak lama setelahnya, tiba-tiba saja datanglah muncullah penduduk lokal lainnya, yaitu gadis cantik ini. Melihat ada Zen yang sedang berkultivasi di bawah air, mereka menduga kalau Zen sedang terluka parah dan memutuskan untuk membawa Zen ke permukaan air untuk merawat lukanya. Sedangkan di tempat lain, di kelompok pertama ini, mereka yang menemukan Zen di bawah air dan sepertinya memiliki benda-benda yang berharga, membuat mereka pun melaporkannya kepada salah seorang tetua hasil temuan mereka ini. Di sini salah seorang kampret pun menyarankan agar mereka mengambil harta yang dimiliki oleh Zen, karena memang Zen terlihat cukup terluka saat ini. Dan itu dibenarkan oleh Pak Tua ini, yang merupakan salah seorang tetua. Dan benar saja, kini rombongan sekte kecil itu pun pergi kembali menuju tempat di mana Zen berada. Tapi ketika mereka akan pergi, melihat kembali, mereka bertemu dengan rombongan gadis-gadis pantai. Ya, mereka ini saling kenal dan Pak Tua ini pun meminta agar gadis itu menyerahkan bocah yang mereka bawa dari dalam laut itu. Ya, awalnya gadis itu pun sedikit keberatan dan meminta mereka untuk menundanya dulu hingga orang ini tersadar. Tapi di sini Pak Tua itu pun tidak mau berlama-lama, yang membuat dan memaksa gadis cantik itu pun harus menyerahkan Zen dan segera pergi. Namun ketika ia mau pergi, gadis cantik itu pun ternotis ketika Pak Tua botak itu mengeluarkan tombaknya untuk menerjang Zen. Dan tahu kalau gadis-gadis kecil itu akan mengganggu mereka. Di sini Pak Tua botak itu meminta kepada bawahannya untuk mengurus gadis-gadis kecil itu. Dan benar saja, kini gadis-gadis itu dikelilingi oleh om-om yang haus akan kasih sayang. Namun di sisi lain, Zen pun yang merasa kalau dirinya telah cukup pulih jika hanya harus melawan para kroco-kroco. Kini doi pun sadar dan memanggil Chushi untuk keluar. Chushi Shui. Bahkan hanya dengan sekali tebasan dari Shu, di sini Pak Tua botak itu pun lalu tewas. Dan ketika Zen meminta Shu untuk mengurus sisanya dan menyelamatkan ciwi-ciwi itu, Shu pun ternyata enggan untuk melakukannya. Namun di sisi lain, untuk para ciwi-ciwi itu, mereka pun sempat terluka ketika mereka mendapatkan pisau terbang datang ke arah mereka dan dilepaskan oleh para kampret-kampret itu. Namun di antara 3 ciwi itu dan 2 yang terluka, 1 orang ciwi lainnya pun melepaskan serangan pisau terbang ke arah si kampretnya. Tapi sayangnya serangan itu pun dapat dihindarinya. Bahkan si kampret itu pun bergerak dengan sangat cepat ke belakang gadis cantik itu dan BAM! Gadis cantik itu pun lalu tergeletak tak bergerak. Sedangkan untuk para kampret-kampret lainnya yang sedang asik-asik bermain dengan para ciwi-ciwi, tiba-tiba saja krak! Pala mereka pun tertembus pisau terbang yang dilepaskan oleh gadis cantik yang sebelumnya melepaskan pisau terbangnya dan ia menariknya kembali. Melihat rekannya dieksekusi oleh gadis kecil ini membuat si kampret itu pun kesal dan ingin lalu menghajarnya. Tapi sebelum gadis itu dihajar, tiba-tiba saja kampret itu pun tidak dapat bergerak, yang membuat Zen pun berujar, "Hei gadis kecil, kau bisa menerjangnya lagi. Kali ini si kampret itu tidak akan dapat bergerak." Dan benar saja, ketika gadis cantik itu melepaskan pisau kinya ke arah si kampret itu, si kampret itu tidak dapat bergerak, yang artinya cerah. Doi pun lalu tewas mengenaskan. Dan setelahnya, gadis cantik itu lalu tumbang begitu aja. Setelah beberapa saat kemudian, ketika gadis cantik itu tersadar dari pingsannya, gadis cantik itu sungguh terkejut ketika ia tahu kalau ternyata pria yang ada di depannya adalah Luo Zen. Yang membuat Zen pun yang mendengar itu ia heran, "Kenapa? Apakah kau mengenal diriku?" "Ya, tentu saja, reputasi antum sudah sangat terkenal. Tapi ada sebuah gosip yang mengatakan kalau Anda telah tewas." "Hah? Mati?" "Iya." Di sini gadis cantik ini juga menjelaskan dan menceritakan
kalau keadaannya di dataran tengah saat ini tidak sedang dalam kondisi yang baik-baik aja, di mana para kultivator independen tidak pernah lagi ada. Mereka semua dipaksa masuk untuk bergabung dengan sekte-sekte lainnya. Tapi ketika Zen bertanya tentang lebih detail lagi tentang sekte besar seperti Istana Awan, gadis cantik ini pun mengatakan kalau dirinya tidak begitu tahu, karena posisi mereka saat ini hanya ada di daerah terpencil, dan mungkin saja tetua mereka lah yang tahu akan berita yang ada di luar sana. Yang membuat Zen pun meminta kepada gadis cantik ini untuk membawa dirinya menemui master mereka. Dan setibanya di kediaman ketua sekte, di sini Zen pun disambut oleh dua orang tetua. Di sini gadis cantik itu memperkenalkan kalau bocah yang dibawanya ini adalah Luo Zhen. Tapi hal itu pun tidak dapat diterima karena rumornya memang Luo Zhen telah mati. Ya, hal itu pun tidak masalah bagi Zen. Tapi yang terpenting di sini adalah kedatangannya untuk menemui ketua sekte. Tapi di sini salah satu tetua pun tidak mengizinkannya karena doi tidak dapat mempercayai kalau bocah yang ada di depannya adalah Luo Zhen. Karena pembicaraan mereka tidak berlangsung baik, di sini memaksa Zen pun harus mengeluarkan kekuatannya. Dan melihat si kampret itu juga tidak ingin menyingkir, di sini Shu pun tahu. Doi keluar dari dalam tubuhnya Zen dan ingin memberikan pelajaran kepada kampret tua itu. Tapi tensi yang lebih tinggi lagi tiba-tiba saja meredam ketika ketua sekte kecil itu datang. Doi datang meminta maaf atas keributan yang telah ditimbulkan oleh para tetuanya. Tapi di sini Doi pun juga tidak percaya kalau bocah yang ada di depannya adalah Luo Zhen. Doi juga bertanya, jika memang bocah ini adalah Luo Zhen, lantas apa yang membawa Zen datang ke tempat ini? Ya, di sini dengan sangat sopan, Zen pun hanya berujar kalau dirinya tidak sengaja datang ke tempat ini dan ingin mendapatkan informasi yang ada tentang dunia luar dari para tetua aja. Dan di sini membuat Pak To itu pun bertanya kepada anak buahnya, kenapa mereka tidak menyambut Zen dengan sangat baik? Dan di sini si kampret ini beralasan dan melepaskan tanggung jawab itu kepada gadis cantik ini. Setelah semua masalah telah selesai, kesalahpahaman ini telah kelar. Kini ketua itu pun meminta Zen untuk masuk ke dalam ruangan pertemuan karena tak etis rasanya memberikan memberikan informasi kepada Zen di tempat yang seperti ini. Dan tak lama setelahnya, Zen pun dan juga ketua sekte kecil mereka pun berdiskusi. Di sini Pak To ini juga menceritakan tentang peristiwa yang ada di dunia luar kepada Zen. Doi pun mengatakan kalau saat ini dunia luar telah sangat kacau, di mana para petarung independen mulai banyak memberontak sejak Shu Shi membangun negaranya sendiri dan mulai merekrut kekuatan-kekuatan baru. Bahkan kini banyak kultivator-kultivator yang berasal dari sekte-sekte besar mulai pada kabur dan bergabung dengan Shu Shi yang terus memperluas kekuatannya. Tapi hal itu pun tidak begitu menarik perhatian Zen, karena yang terpenting baginya adalah apakah Shu Shi telah memulai ritual persetubuhan setannya. Dan hal itu pun lalu dibantah oleh Pak Tua ini. Tapi rumornya kalau Shu Shi telah menemukan satu orang gadis pemilik tubuh feminim galaksi. Tapi Doi juga tidak begitu yakin tentang rumor itu. Apakah benar? Apakah tidak? Karena memang posisi mereka saat ini termasuk di arah pinggiran dari dataran tengah. Setelahnya Zen pun pamit dan berniat untuk pergi meninggalkan tempat ini dan ingin pergi menuju Istana Awan secepat mungkin. Namun dalam perjalanan Zen menuju Istana Awan, Doi pun harus melewati kota virtual yang berjarak 3 hari perjalanan dari Istana Awan. Di tempat ini Zen pun berniat untuk beristirahat sejenak sembari sebat gitu kan, sebelum melanjutkan perjalanannya. Dan ternyata saat ini Zen pun memasuki kota. Doi harus mendapatkan pemeriksaan yang sungguh ketat karena memang kota virtual tidak mengizinkan para kultivator independen untuk masuk ke dalam kota demi mencegah kerusuhan. Setelah melewati pemeriksaan, Zen pun pergi menuju kedai kopi. Di tempat itu Zen pun mendapatkan informasi dari seorang petualang yang terlihat sungguh kesal. Karena para petualang itu terlihat sangat kesal dan sepertinya mereka adalah bagian dari pejuang independen yang telah kabur. Dari pembicaraan orang itu, Zen pun mendengar sepertinya Shu Shi telah menemukan gadis pemilik tubuh feminim galaksi. Dan itu menotis Zen untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas lagi dari orang dalam. Doi pun memberikan suatu batu unsur sejati berkualitas tinggi sebagai hadiah jika mereka mau menceritakan semua informasi yang mereka miliki. Dari orang itu, Zen pun mendapatkan informasi kalau gadis pemilik tubuh feminim galaksi adalah Nona Shiji yang merupakan tuan putri kerajaan Shuling. Dan dalam waktu yang tidak lama lagi, sepertinya Shu Shi pasti akan menyerang kota virtual untuk menculik gadis cantik itu. Oleh karena itu, di sini keluarga Shuling membuka sayembara kepada para pemuda yang ingin menikahi cucu perempuannya agar tidak lagi menjadi incaran dari Shu Shi. Dan itu pun membuat Zen pun menjadi bingung karena ia tidak mungkin membunuh Shiji yang merupakan tuan putri kerajaan Shuling. Berbeda dengan Miolin yang bisa ia bunuh begitu aja. Dan jika Zen membunuh Shiji,
pasti ini akan menggiring suatu perang besar dengan Istana Awan. Sedangkan di tempat lain di kediaman istana keluarga Shuling, saat ini Shiji sedang ngamuk. Doi tidak suka dengan CV para laki-laki yang ingin melamar dirinya, karena menurutnya tidak ada satupun lelaki yang sesuai dengan kriterianya. Dan itu pun membuat bocah rambut putih ini bingung bagaimana caranya agar kakak perempuannya ini dapat selamat jika terus begini terus. Bahkan Doi pun berharap jika Luo Zhen masih hidup, mungkin saja Luo Zhen dapat meyakinkan kakaknya dan menyelamatkannya. Dan kini bocah ini juga sempat berpikir, karena Zhen tidak ada lagi dan telah mati, Doi pun hanya dapat menyembunyikan kakaknya jika memang gadis cantik itu tetap menolak untuk menikah. Sedangkan di luar kediaman keluarga Shuling, saat ini terdapatlah antrian yang sangat panjang. Ya, antrian ini adalah antrian untuk bergabung dengan istana Shuling. Namun Zhen yang memotong antrian, Doi pun sempat kena semprot dari para penjaga. Tapi di sini Zhen pun beralasan kalau dirinya datang ke tempat ini bukan untuk mendaftar menjadi penjaga keluarga Shuling. Mendengar ada keributan yang tiba-tiba saja muncullah seseorang penjaga lainnya yang sepertinya memiliki jabatan yang lebih tinggi. Doi datang dan bertanya tentang siapakah bocah ini dan apa tujuannya datang ke tempat ini. Setelah Doi mengetahui kalau bocah ini adalah Luo Zhen, Doi pun tahu akan reputasi Zhen yang sungguh luar biasa dan langsung pergi ke dalam istana untuk melaporkan hal ini kepada tuannya. Dan tak lama setelahnya, tiba-tiba saja bocah ini yaitu Xiaoji, Doi pun datang menemui Zhen. Di sini patriark keluarga Shi pun juga datang untuk menyambut Zhen. Setelahnya mereka pun melanjutkan pembicaraan mereka di tempat pertemuan yang ada di tengah-tengah danau. Di sini patriark ini pun berharap jika Zhen mau menikahi putrinya untuk melindunginya dari kejaran Cushi. Tapi di sini Zhen pun berujar kalau tujuannya datang ke tempat ini bukan untuk kawin, tapi untuk membawa gadis itu pergi ke Istana Awan. Karena di tempat itu, gadis cantik itu pasti akan aman. Karena di Istana Awan, Zhen telah memasang barrier pelindung yang super duper kuat yang telah teruji dari serangan Cushi. Ya, Pak Tua ini pun sebenarnya mau, tapi Doi lebih setuju jika Zhen mau menikah dengan putrinya aja. Setelah mempertemukan Zhen dan juga anak perempuannya, Pak Tua ini pun masih berharap agar Zhen mau menikah dengan putri cantiknya ini. Tapi untuk gadis cantik ini, Doi tetap tidak mau menikah karena baginya Zhen tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi seorang suami. Karena mau bagaimanapun mereka baru aja ketemu, masa langsung ajak kawin? Tapi mendengar itu, di sini Zhen pun berujar kalau dirinya tidak ingin menikah gadis cantik itu. Doi hanya ingin membawa gadis cantik itu pergi ke Istana Awan. Oh, kau ingin membawaku? Memangnya kualifikasi apa yang kau miliki? Apakah kau bisa diandalkan untuk itu? Tanya gadis cantik ini. Yang membuat Zhen pun sedikit geram. Lantas di sini Zhen pun memegang lengan gadis cantik itu dan BAM! Zhen pun melepaskan aura membunuhnya. Zhen pun melepaskan tekanan yang begitu kuat yang memberitahu kalau dirinya cukup kuat untuk dapat melindungi gadis cantik ini dan membawanya pergi ke Istana Awan. Mendapatkan aura membunuh yang begitu kuat yang diarahkan kepada anaknya, tentu saja membuat Pak Tua itu tidak suka dan tidak terima. Tapi ia tahu kalau Zhen melakukan ini semua demi kebaikan putrinya juga, yang membuatnya hanya dapat menahan diri. Dan ternyata trik yang digunakan oleh Zhen itu berhasil membuat gadis cantik itu pun memutuskan untuk ikut pergi bersama Zhen. Karena Doi memang sungguh takut. Doi takut dengan aura membunuh yang begitu kuat yang dilepaskan oleh Zhen. Dan itu tentu saja membuat bapaknya gadis cantik ini pun akhirnya lega. Namun gadis cantik ini juga tidak ingin pergi begitu saja tanpa tahu siapa nama bocah yang ada di depannya ini. Setelah Doi tahu kalau bocah ini adalah Luo Zhen, barulah Doi sadar kalau ternyata bocah inilah yang selalu saja diceritakan oleh adik laki-lakinya itu. Sedangkan di tempat lain, di wilayah kota virtual bagian selatan terjadilah suatu kerusuhan. Dan ternyata kerusuhan itu terjadi saat ini karena Cushi datang. Doi datang ke kota ini untuk menjemput di mana gadis pemilik tubuh Feminim Galaxy itu. Namun sebelum penyerangan itu terjadi, di sini Cushi pun mendapatkan informasi dari bawahannya kalau saat ini Luo Zhen telah kembali. Mendengar kalau Zhen telah kembali dan saat ini berada di pusat kota virtual, membuat Cushi pun lalu Doi pun melesat dengan sangat cepat ke arah ibu kota virtual dengan kecepatan penuhnya. Mendapatkan informasi kalau sedang terjadi kerusuhan melalui token komunikasi, membuat bocah berambut putih ini tahu kalau terjadilah suatu kerusuhan di kota, yang membuat Pak Tua ini, bapak gadis cantik ini tahu sepertinya itu adalah ulah dari Cushi dan meminta agar Zhen menjaga putrinya. Dan benar saja, ketika Zhen ingin kabur bersama gadis cantik itu, tiba-tiba saja Cushi muncul di hadapan mereka. Kemunculan si kampret ini di hadapannya saat ini membuat Zhen tahu kalau ia tidak dapat membiarkan Cushi menangkap gadis cantik ini bersama dirinya. Memaksa Zhen pun harus kabur, kejar-kejaran dengan Cushi sembari membawa gadis cantik itu bersama dirinya. Dan untuk mengulur waktu, di sini Shu pun memaksa keluar dari dalam tubuhnya Zhen dan ia berniat untuk mengulur waktu agar Zhen memiliki waktu untuk kabur.
Dan benar saja, melihat Zen mengeluarkan spirit pedangnya yang sungguh sempurna membuat Shu Shi pun cukup nyengir. Doi pun melepaskan serangan ke arahnya yang dikontra oleh Shu dan buam! Terjadilah ledakan besar dan itu cukup mengejutkan bagi Shu Shi. Doi tidak menduga kalau ternyata spirit pedang milik Zen dapat menahan serangannya, yang membuat Shu Shi pun merasa kalau ini sepertinya cukup menarik. Dan itu pun dibuktikan ketika Shu Shi mulai melepaskan kekuatannya. Dar! Melihat tubuh si kampret itu mengeluarkan ki yang sungguh luar biasa kuat dan melepaskan serangan ke arahnya. Di sini Shu pun juga melakukan hal yang sama untuk memblokir serangan itu. Dar! Terjadilah ledakan besar kembali di udara. Ditambah dari bawah sana tiba-tiba saja muncullah serangan teknik naga emas yang tiba-tiba saja menangkap pergerakan dari Shu Shi. Dan ternyata teknik naga itu adalah teknik pelindung milik kota virtual. Dan ternyata kenapa Shu Shi tahu kalau di keluarga Shuling ada gadis pemilik tubuh Femdim Galaxy? Ya, Doi tahu karena ternyata ia telah mengirimkan seorang mata-mata yang merupakan pelayan dari tuan putrinya itu. Tapi karena Shu Shi sungguh luar biasa kuat dan juga super duper OP, Doi dapat melepaskan serangan yang mengikatnya dengan sangat mudah. Bahkan para kroco-kroco yang ingin menangkapnya harus tewas terhempas ketika Shu Shi mulai mengeluarkan auranya. Dan untuk Zen, Doi pun juga tahu kalau kekuatan istana Shuling tidak akan cukup kuat untuk dapat menghentikan si kampret yang memaksa Zen harus terus bergerak. Hingga di satu titik Zen pun yang terus terbang menjauh. Ternyata mereka terbang di sekitaran rawa Yunmen yang memang dikenal sungguh gila dan juga liar. Dan di sini Zen pun memutuskan untuk bersembunyi di dalam rawa itu. Sedangkan untuk Shu Shi yang merasakan energi Zen mengarah ke arah rawa dari Yunmeng ini, Doi pun memutuskan untuk memanggil sekutunya, yaitu Pak Tua ini, untuk menuntun jalan mencari Zen. Mengingat Pak Tua racun ini sungguh familiar dengan tempat ini. Sedangkan untuk Zen sendiri, saat ini Doi berada di tengah-tengah rawa berbahaya itu. Dan karena Zen tidak familiar dengan tempat ini, terpaksa mereka pun sempat terperosok ke dalam sebuah kubangan air. Bahkan di tempat ini juga mereka sempat akan diserang oleh ular beracun. Tapi ya karena Zen tahu kalau dirinya tidak dapat mengeluarkan Yuan Qi di tempat ini, karena itu dapat memberikan sinyal kepada musuh mereka. Maka dari itu Zen pun rela saat tubuhnya harus digigit oleh ular beracun itu demi melindungi gadis cantik ini. Dan ternyata tubuh Zen tidak berpengaruh sama sekali dengan racun ular itu. Lantas mereka yang terus berlanjutkan perjalanannya untuk bersembunyi dan tidak mengeluarkan Yuan Qi membuat kelompok yang mencari keberadaan Zen pun sedikit kesulitan dalam melacak pergerakannya. Namun keberadaan Zen pun dapat terlacak ketika ia bersama dengan gadis cantik itu berjalan-jalan di dalam rawa dan memutuskan untuk membasuh tubuh mereka di sebuah tunggarai. Ketika gadis cantik itu mandi, karena ketika gadis cantik itu sedang mandi tiba-tiba saja ia dihampiri oleh sekumpulan buaya. Ya, bukan buaya darat tapi ini beneran buaya yang memaksa Zen pun harus bam! Ketika gadis cantik itu ingin dihap oleh buaya besar itu. Dan apa yang dilakukan oleh Zen itu ternyata membuat kelompok pencari menjadi sadar di mana posisi Zen saat ini. Dan benar saja tak lama setelahnya kelompok penyergap itu pun telah berada di dekat Zen yang memaksa Zen pun harus bertarung dengan para kroco-kroco itu. Dan setelah bertarung dengan para kroco-kroco, Zen pun kembali harus terbang menjauh menghindari Shu Shi. Dan dalam perjalanan kali ini Zen pun juga ternyata dibantu oleh seorang. Dan ternyata orang yang membantu Zen adalah raja racun ini. Karena ternyata Doi tidak begitu suka dengan Shu Shi jika ia harus tunduk di bawah kendali Shu Shi. Dan ia pun mengiring Zen untuk masuk ke dalam suatu gua. Dan di dalam gua itu Doi dapat meyakinkan Zen dapat menghindari dari Shu Shi. Tapi di dalam gua itu juga tidak ada suatu jaminan jika Zen dapat keluar hidup-hidup. Dan benar saja Zen pun memutuskan untuk ikut masuk ke dalam gua sesuai dengan arahan dari Pak Tua itu, yang membuat Shu Shi sedikit heran bagaimana bisa Zen tahu dan juga tentang gua ini. Tapi di sini Shu Shi pun juga tidak ambil pusing. Doi pun tetap memutuskan untuk mengejar Zen masuk ke dalam gua berbahaya itu. Dan setelahnya di dalam gua itu, Zen pun yang buta map. Doi pun berulang kali Doi harus menemukan jalan buntu, yang membuat gadis cantik ini sungguh kesal dengan Zen. Dan mendengar keluh kesah dari gadis cantik yang terus berulang-ulang, bukannya Zen tapi Shu lah, spirit pedang Zen ini sangat kesal dengan kebawelan gadis cantik itu. Dan jika ia ingin mati, maka gadis cantik ini akan dibunuh oleh Shu, dan ia bersedia untuk melakukannya. Tapi di sini Zen pun, Doi pun bingung tentang apa yang harus ia lakukan, karena ia harus melindungi adik perempuannya bagaimanapun caranya. Dan mungkin saja ada satu cara lainnya untuk tidak membunuh gadis cantik ini. Zen berujar, apakah lebih baik jika kita ewe aja? Yang membuat gadis cantik itu pun sedikit nge-lag di otaknya. Dan ketika ia mulai connect, sungguh panik dirinya. Doi tidak menduga kalau ternyata Zen malah ngajak ngewe. Lantas di sini gadis cantik itu pun sedikit kesal karena terkurung di tempat ini. Doi pun kesal dan menggeplak-geplak tembok hingga tanpa sadar ia mengaktifkan sebuah sihir jebakan.
Dan tiba-tiba saja langit-langit runtuh, yang memaksa Zen harus mendorong gadis cantik itu bersama dirinya menjauh dari runtuhan itu. Dan itu juga memaksa mereka, gadis cantik ini dan juga Zen, terjatuh ke dalam suatu ruangan yang tidak diketahui. Dan tiba-tiba saja, wush, muncullah kabut. Suatu kabut pesona yang membuat keduanya pun lalu pingsan untuk sementara waktu. Dan ternyata selama mereka pingsan dan tidak sadarkan diri, tubuh mereka pun mulai mengikuti hasrat terpendam yang ada selama ini, yang ada di dalam otak mereka, yaitu mereka mengewew sepanjang malam. Hingga dengkulnya Zen menjadi kopong. Dan setelah alur cerita dari apoteosis kita di sini, sampai jumpa di video selanjutnya, di mana di part selanjutnya Zen pun akan bertarung habis-habisan dengan Shushi, dan itu juga hampir saja membuat Zen pun kehilangan nyawanya. Dan ternyata di part selanjutnya, gadis cantik ini yang telah diewew oleh Zen ini, ternyata ia bukan seorang beban. Doi sebenarnya adalah petarung yang super duper kuat. Hanya karena di awal-awalnya aja nih dia agak jaim gitu kan. Ternyata dia super OP. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.